Berjumpa kembali dengan saya Susanto ST, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 316A dari SMK Negeri 1 Kaliamat, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya bersama dengan Bapak Udin. Beliau guru kimia di SMK Negeri 1 Kaliamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Udin? Alhamdulillah sangat baik. Baik. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya lakukan observasi pengamatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Udin di kelas Teknik Kimia Industri kelas 11, Bapak ya, kelas 11. Dan sebelumnya saya akan melakukan supervisi ke kelasnya. Adapun tujuan pelaksanaan supervisi nanti Pak Udin dalam pembelajaran ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak di dalam kelas. Sedangkan mengapa ada percakapan pra-observasi juga kali ini adalah persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran terbaik untuk murid. Begitu Pak Udin ya? Ya. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Udin yang akan saya sampaikan ke Pak Udin. Yang pertama, berkenaan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak Udin capai dalam pembelajaran hari ini? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama tujuannya adalah memahami konsep destilasi, karena judulnya memang proses destilasi sederhana. Jadi tujuan pertama yaitu untuk memahami konsep destilasi. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi unsur-unsur hasil destilasi tersebut. Yang ketiga adalah menganalisa hasil destilasi. Nah, demikian tujuan pembelajaran praktikum proses destilasi sederhana. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bapak yang akan dicapai. Iya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran itu? Oh, baik. Untuk pengembangan yang ingin saya capai adalah menggunakan pengembangan aspek afektif, Ya. sikap, ya. Terus ada aspek kognitif, pengetahuan, dan aspek psikomotor, ada keterampilan. Jadi karena memang ini berbasis proyek, maka saya tekankan untuk ke pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional anak-anak. Jadi seperti itu Pak. Jadi memang lebih ke proyeknya. Ya. Baik, arah pengembangannya di aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik melalui pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas, seperti strategi, model, dan metode pembelajarannya. Ya, kalau model pembelajarannya mungkin ya bisa PJBL. Jadi di sana nanti saya membagi anak menjadi beberapa kelompok, mungkin cuma 2 kelompok karena memang sedikit siswanya. Jadi sama saya memang sudah diatur sebelumnya pembagian kelompoknya. Terus setelah itu metode yang saya lakukan adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Seperti itu. Oh, baik. Jadi strategi yang akan Bapak lakukan nanti di kelas yaitu pembelajaran berdiferensiasi, diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional, menggunakan model pembelajaran PJBL, dan strateginya diskusi, tanya jawab, dan nanti ada penugasan dalam bentuk laporan Pak ya. Presentasi juga ya. Iya, terima kasih. Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pakai nanti di kelas saat pembelajaran?
Yang pertama mungkin kalau media tetap saya menggunakan laptop sama LCD untuk sebagai bahan materi untuk anak-anak, materi awal pengenalan konsep destinasi sederhana. Terus setelah itu ada PPT, dalam bentuk PPT materinya. Yang kedua adalah LKPD atau LKS. Yang terakhir mungkin ya cuma tanya jawab untuk pertanyaan penugasan kayak dalam bentuk kuisis, Pak. Di hari apa semua perencanaan pembelajaran ini akan Bapak laksanakan? Di hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dari jam ke-3 sampai jam 9 di Lab Teknik Kimia Industri SMKN 1 Kaliangan. Insya Allah nanti itu sekitar dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Jam 1 siang. Kelas berapa? Kelas 11 TKI. Oh, TKI, Teknik Kimia Industri. Baik. Jadi pada hari Kamis 29 Pak ya, tanggal 29 di kelas 11 Teknik Kimia Industri dari jam ke-3 sampai jam ke-9. Sampai jam ke-9. Sekitar jam 9 sampai jam 1 siang. Sekitar jam 9 sampai jam 1 siang. Nanti saya akan ke kelas Bapak ya untuk melakukan supervisi. Di mana saya akan melakukan pengamatan serta pencatatan hal-hal yang saya temui pada saat pembelajaran berlangsung nanti Pak ya. Gitu. Nanti juga setelah proses observasi atau supervisi pembelajaran Bapak Udin, saya akan melakukan percakapan pasca observasi Pak Udin. Pada saat percakapan pasca observasi, nanti saya dan Bapak Udin akan ditemani oleh pengajar praktek saya. Gitu. Baik, sebelum kita akhiri dari percakapan ini, apa yang Bapak Udin dapatkan? Ya, dari percakapan ini saya cuma mendapatkan gambaran pembelajaran yang akan saya lakukan nanti di dalam kelas dan percakapan pembelajaran yang harus saya siapkan sehingga saya mampu memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswa. Jadi siswa itu saya beri motivasi untuk tetap belajar sesuai dengan pembelajaran berbasis proyek biar anak-anak lebih tertarik. Jadi kalau anak-anak cuma belajar di kelas sesuai dengan pembelajaran langsung, tidak ada pembelajaran proyek, maka tidak akan menarik, Pak. Begitu menurut saya. Terima kasih Bapak Udin telah berbincang-bincang berkenan dengan persiapan pembelajaran ya pada tanggal 29 Pak Udin ya, di jam ketiga sampai dengan jam ke-9, dari pukul 9 sampai dengan pukul 1 Pak Udin ya. Iya. Kita bertemu kembali pada saat observasi pembelajaran di kelas tanggal 29 nanti. Demikian percakapan pra observasi kali ini. Sampai bertemu kembali nanti di observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum praktikum proses destilasi pemurnian air, garam dan alkohol, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum praktik dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Baik. Sebelum dimulai, ada yang tidak masuk hari ini? Semua. Ya, alhamdulillah masuk semua. Baik, kita lanjutkan ke materi tentang proses destilasi sederhana. Tapi pertanyaannya tentang hubungannya dengan destilasi. Dalam industri apa saja destilasi digunakan dan tujuannya untuk apa? Kira-kira kalian bisa berpikir, bisa apa
apa yang sudah saya jelaskan tadi? Ya. Ada yang bisa jawab? Kado, pengulang pada proses apa tadi? Ya, destinasi, kemudian air minum, ya. Terus pembuatan alkohol, dan apa lagi? Nah, pembuatan minyak dan lain. Materi pokok, ini materi pokoknya. Jadi kalian harus tahu dulu materi tentang destinasi. Destinasi itu apa? Jadi destilasi itu definisinya adalah proses pemisahan campuran cair berdasarkan perbedaan distribusi komponen-komponennya. Tujuannya adalah untuk memurnikan zat atau memisahkan komponen dalam campuran cair. Prinsip kerjanya adalah pemanasan, pengembunan, dan pengumpalan pada proses destilasi sederhana, yaitu proses penjernihan air garam dan proses penjernihan alkohol. Yang pertama, kalian harus tahu dulu sebelum belajar tentang proses destilasi ini, kalian harus tahu tujuannya kita belajar itu untuk apa. Tujuan yang pertama adalah memahami konsep dasar destilasi. Jadi kalian harus tahu konsepnya dulu. Setelah itu kalian harus tahu juga menjelaskan bagaimana destilasi digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan titik-titik. Dan yang ketiga adalah menggunakan alat destilasi sederhana. Jadi kalian harus tampil dan bisa menggunakan merangkai alat destilasi sederhana ini. Jadi silakan bekerja sesuai dengan pedoman curriculum hari ini, sesuai kelompoknya masing-masing. Kalian kerjakan, saya akan nilai proses dan hasil kalian setelah ini. Dengan komentarnya dari data analisis diperoleh volume dan kapasitas satu ditambah air 1 gram garam. Setelah proses destilasi seperti garam dimasukkan tambah 100 gram garam untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Susanto, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 316A dari SMK Negeri 1 Kaliangat, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya bersama dengan Bapak Udin, yaitu guru yang telah dilakukan observasi dan supervisi dan pengajar praktek Ibu Ida. Beliau adalah kepala sekolah SD Negeri Padike 3 Ibu ya. Padike 1 ya? Oh, Padike 1. Ya, Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ida? Alhamdulillah baik, Pak Terima Santo. kasih. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama. Baik, saya langsung sama Pak Udin Bu Udin. Iya, langsung saja. Baik Bapak Udin, Ya. kita mulai untuk percakapan pasca observasi, di mana telah saya lakukan observasi dan supervisi di kelas Pak Udin kemarin ya. Pada percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Udin berkenaan dengan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan di kelas Bapak Udin. Percakapan pasca observasi ini bertujuan yaitu untuk mengevaluasi atas pembelajaran yang telah Bapak Udin lakukan di dalam kelas. Untuk pertanyaan pertama Bapak Udin, ya, bagaimana perasaan Bapak Udin berkenaan dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada saat observasi atau supervisi di kelas kemarin? Perasaan saya awalnya memang tegang, nervous sedikit, tapi karena sudah terbiasa, alhamdulillah berjalan dengan baik kan Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Boleh diceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan di pembelajaran dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas? Ya, kalau area pengembangan saya itu yang pertama adalah sisi afektif, aspek afektif dari siswa. Jadi anak-anak sama saya itu dinilai dari sikap dan kalau di tanggapan respon dari siswa, kalau kan sisi afektifnya. Jadi yang kedua sisi kognitif pengetahuan. Jadi saya ambil dari anak-anak itu tingkat pemahaman melalui media yang saya berikan, yaitu buku pegangan. Terus yang kedua ada dari media sosial yang berikan dari internet. Yang ketiga kemungkinan sama saya itu saya ambil dari hasil presentasi anak-anak di kelas. Terus yang ketiga aspek psikomotor. Jadi anak-anak itu saya nilai juga dari sisi keterampilannya. Jadi keterampilan pas pelaksanaan praktikum di kelas, praktikum destilasi di kelas. Ya, kemarin itu destilasi ya. Ya. Penyulingan air laut ya. Ya, air laut sama alkohol. Sama alkohol ya kemarin ya. Kemungkinan. Baik. Area pengembangannya di aspek afektif, kognitif dan psikomotorik yang dikemas dengan pembelajaran diferensiasi Pak Ya. Idun ya. Dengan pembelajaran sosial emosional. Menurut Bapak bagaimana dengan area pengembangan yang telah dilaksanakan? Apakah berjalan dengan baik? Alhamdulillah memang berjalan dengan baik, tapi ya ada sedikit kekurangannya. Nah, kebetulan kemarin tuh anak-anak ada kecelakaan sedikit, kompakannya. Oh, kerannya Ya, yang patah. lepas itu ya. 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 Namanya juga anak-anak Ada ada sedikit keterlaluan. basah ya. Basah. Iya. Menurut Bapak kekurangan atau kendala-kendala apa yang dihadapi pada saat proses pembelajaran kemarin itu? Ya, kalau kekurangan tidak semua anak itu aktif. Nah, itu yang kekurangannya. Jadi memang ada anak yang aktif pas praktikum, ada pas pengembangan di
pengembangan di soalnya itu anak-anak mesti ada anak yang terlambat, ada anak yang memang cepat. Baik, masih adanya siswa yang kurang aktif, Iya, masih itu. ada Anak yang- cara menangkap pemahaman yang masih kurang ya. Apa yang membuat siswa tersebut kurang aktif dan kurang bisa menangkap dengan cepat, Pak? Nah ini ya mungkin tidak semua anak itu mempunyai gaya belajar yang sama. Jadi anak-anak itu di situ ada yang audiovisual, Iya. ada yang audio visual, juga ada yang kinestetik. Jadi anak-anak kebetulan yang saya tekankan itu kinestetik sama audiovisual ya. Sama visual, audiovisualnya anak-anak kan tidak semua anak-anak. Kalau audiovisual kan mendengarkan ya, contohnya. Audio mendengarkan. Jadi anak-anak kalau yang saya itu kinestetik sama visual. Jadi ada yang kebutuhannya di audiovisual. Baik. Bagaimana untuk bisa memenuhi pembelajaran siswa yang kurang tadi? Nah, untuk Langkah-langkahnya begini ya. jadi sama saya tidak semua anak itu karena gaya belajar yang berbeda. Nanti sama saya kasih untuk anak yang audiovisual saya kasih kayak soal-soal ya video pembelajaran yang lain, soal-soal yang ada kayak kuisis. Anak-anak kadang-kadang kalau dibuat lebih menarik tidak akan kurang tidak akan tertarik sama belajar. Tanggapan-tanggapannya. Tanggapannya. Kapan bisa direalisasikan rancangan pembelajaran tersebut? Ya, mulai bab berikutnya, insya Allah sama saya tetap akan saya berikan sesuai dengan hasil observasi yang kemarin. Baik. Jadi penasaran nih, ingin segera mengetahui hasil kegiatan pembelajaran yang direncanakan oleh Pak Udin, yang nantinya bisa mendiferensiasi tentang siswa yang kurang tadi ya. Itu. Saya juga membayangkan siswa yang tadi itu bisa menerima pelajaran secara maksimal ya. Selanjutnya, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan hari ini? Jadi memang percakapan hari ini, jadi saya mulai introspeksi diri. Jadi tidak semua gaya belajar itu bisa diterapkan ke anak. Jadi anak-anak itu memang ada yang gayanya kinestetik, ada yang visual, juga ada yang audiovisual. Jadi tetap saya kalau bisa saya akomodir semua. Ya, Tiga-tiganya. Iya. Terima kasih Pak Udin. Ternyata waktu kita sudah habis Pak Udin. Ya. Semoga sukses dalam pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan belajar siswa, sehingga siswa merasa senang, gembira, nyaman dan mengasihkan serta bahagia di pembelajaran Pak Udin nanti. Ya, akhirnya target dan tujuan pembelajaran Pak Udin tercapai, ya kan? Saya tunggu cerita dan informasi pembelajaran selanjutnya dari Pak Udin ya. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Ibu Ida, ya Bu Ida. Siap, ya. Selaku pengajar praktek di guru penggerak untuk memberikan masukan Bu Ida, tanggapan atau umpan balik berkenaan dengan observasi atau pasca observasi yang telah saya lakukan. Monggo Bu Ida. Oke, siap Pak Santo dan Pak Udin. Relax dulu dong, tepuk tangan dulu, beri aplaus untuk coach dan coach yang hebat ya. Gimana dulu, saya tanya ke coachingnya dulu. Perasaannya tadi daging, sekarang? Enggak. Santai aja Bapak Udin ya. Oke, coachnya juga relax ya. Iya. Oke, di sini saya sebagai pengajar praktik sudah membersamai Bapak Santo untuk melakukan praktik coaching ya Iya, bersama rekan sejawat. Iya. Pada saat melakukan praktik pembelajaran di kelas Iya. untuk kegiatan observasi ya. Bersama Bapak Udin di mata pelajaran kimia ya. Ya, alhamdulillah hari ini yang bisa saya sampaikan ini di sini Bapak Santo sebagai coach melakukan supervisi akademik kan dengan rekan sejawat itu
alurnya sudah benar, tadi menyapa dulu biar rileks, yang nanya perasaannya gimana, agak dikduk gitu setelah mendak gitu ya. Jadi KSP diterapkanlah di situ ya. Baru kemudian apa sih tujuannya, itu sudah jelas sekali. Terus menceritakan ulang area dan langkah-langkah pembelajaran dilakukan oleh Pak Udin. Terus menanyakan apa hambatan dan solusinya, tadi muncul dari Bapak Udin ya. Ternyata dari hambatan yang muncul itu solusinya pun juga disampaikan sendiri oleh Pak Udin, apa yang nanti akan dilakukan terhadap hambatan yang muncul tersebut ya. Setelah itu barulah Pak Santo nanya kira-kira kapan waktunya, nah gitu. Dan itu pun sudah dilakukan dengan baik, dan coach juga menutup dengan kesimpulan hasil perbincangan di pasca observasi kali ini. Gimana Pak Santo perasaannya setelah melakukan praktek coaching? Alhamdulillah banyak ini ya, banyak sisi positifnya Wida ya. Bisa membantu teman-teman untuk menemukan sendiri dari apa permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan gitu. Sehingga ya banyak membantu juga ke saya juga, banyak memberikan pengetahuan dan wawasan pengalaman juga untuk bisa supervisi. Bapak Udin, ini coaching ini kan mungkin baru pertama Bapak Udin kenal ya. Ya artinya apa? Jangan segan-segan untuk belajar bersama rekan sejawat, terutama bagi nanti lulusan dari calon guru penggerak ini sudah dibekalikan. Jadi Bapak Santo bisa berbagi kepada teman yang lainnya. Awalnya sih memang kaku, tapi kalau kita udah terbiasa, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Mungkin hasil observasi untuk saat ini sangat menyenangkan, dan terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali Wida. Terima kasih buat Wida atas umpan baliknya, dan terima kasih kepada Bapak Udin yang telah meluangkan waktunya untuk percakapan pasca observasi hari ini. Demikian proses pasca observasi yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.